Hai guys, balik lagi dengan YouTube channel kita, nama gua Jeffrey. Dan gua Lucy. Jadi di video kali ini sesuai judul kan udah baca ini, kita hari ini mau unboxing kado buat Luisa. bayi. Sebenarnya bukan kado sih, kayak mainan edukasi. Kita notice juga kalau kalian tuh suka banget video-video yang ada hubungannya dengan Luisa. Jadi kita dulu pernah unboxing kado juga waktu umurnya sebulan. Itu juga lumayan, apa bisa bilang salah satu video yang sempat tembus 100.000 view dari kalian. Nah, sekarang kita mau unboxing lagi. Kali ini kita udah persiapkan ini. Tara, ini dia. Bisa jangan nutup bisa. Sit down. Ya, kabur ya. Nah, jadi ini Lucy kemarin udah beli di salah satu website e-commerce. Ada berapa item, Lus? Dia jadi ada 8 item. Jadi kesukaan gua itu belanja mainan edukasi buat dia. Iya, soalnya dia suka buku, suka musik, pokoknya hubungannya dengan belajar, pokoknya belajarnya suka lah intinya lah. Belajar, membaca. Bagusnya. Untungnya dia suka. Nah, kita langsung kita buka aja dulu. Nah, oke. Sekarang kita langsung buka aja kadonya. Yes. Bukan kado, mainan. Gak ada yang ulang tahun hari ini. Oke. Ini sebenarnya kita beli karena kita lihat barang ini ada yang lagi diskon. Luisa. My ears. Jadi sekedar informasi atau sekedar info untuk kalian juga, kalau kita tuh ngajar anak kita berbicara dalam bahasa Inggris ya, Lus ya? Bahasa Inggris, ya. Jadi karena bukan yang nggak cinta bahasa Indonesia sih, cuman kayak kita kan pasti di sekolah bakal belajar bahasa Indonesia tuh. Jadi untuk memudahkan aja sih, jadi kita sehari-hari tuh ngobrolnya bahasa Inggris gitu. Pasti bahasa Indonesia pasti bisa. Nah, bahasa Indonesianya ada juga sih dikit-dikit. Ada. Oke, ini barangnya seperti ini. Nah, langsung kita buka. Lisa, sit down sini. Jadi ini ada 8 item. Sit down with mami. Hampir 8-8-nya itu kemarin itu lagi diskon. Dan kalau kalian notice sebenarnya mainan anak kita tuh kebanyakan tuh mainan edukasi. Jadi jarang banget yang bukan mainan edukasi, antara buku atau mainan kayak ginian gitu. Wow, Luisa, it's a present. Wow, Luisa excited banget. Oke. Jadi jelasin dulu atau tulus, kamu beli apa aja dari sini dulu. Oke. Gue jelasin ini dulu ya. Nih. Ini jadi kayak mainan puzzle dari kayu gitu. Iya, dia dari kayu. Terus habis itu jadi anak bisa bulutannya itu kayak dimain-mainin buat ngasah motorik anak gitu. Nah, kayak gini lah biar rekatnya tuh. Jadi ada kayak slidernya gitu. Tuh. Jadi kalau dia ada shape, terus habis itu bisa dimasuk-masukin. Jadi anak-anak jadi bisa inilah berkreasi. Okay. Do you wanna open? Oke, langsung sebelum buka gue langsung lanjut aja deh yang kedua. Ini ada playing card ya? Oh, jadi ini flashcard. Flashcard. Jadi ini flashcard kayak A, B, C, D, E sampai Z, tapi ada gambar buah-buahan. Dia juga suka banget kayak gini, jadi kayak belajar bahasanya tuh lebih cepet vocabnya. Terutama kayak gini kan pakai bahasa Inggris juga nih, jadi kayak dia lebih gampang hafal gitu. Oke, ini jadi ada kayak koper mini. Koper mini, jadi dia ini dalamnya itu ada magnet, huruf-huruf. Jadi kita bisa pasangin, anak-anak tuh bisa pasang magnet ke huruf-huruf gitu. Jadi kayak magnet gitu ya? Iya, magnet. Coba kita buka yuk nih. Nah, ini barang kayak gini. Jadi dia kayak koper mini gitu. Dia koper mini, ya. Terus dia itu sebenarnya atasnya itu ada magnetnya. Udah magnet sini ya? Iya. Jadi dia kayak tempel-tempelin gitu. Tempel-tempelin nanti bisa tempel-tempelin hurufnya ini loh. Ini apa ini ya? Dia ada huruf-huruf gitu. Oh, ini mesti dilepas dulu nih. A, B, C, D, E. Terus ini ada flashcardnya juga di dalamnya. Flashcard tuh. Dan ini kalau ini binatang, kalau ini kayak yang selainnya. Oke, kita next aja langsung deh. Karena ini mesti dipraktekin sih barangnya ya. Iya. Terus tadi lihat itu dong, Lus, yang itu. Oh, ini nih. Ini juga kita yakin Luisa suka. Ini yang tadi pertama ya? Iya. Jadi dia kayak mainan puzzle, bukan puzzle sih, tapi kayak lebih kayak kayu. Mengikuti jalurnya gitu loh. Gitu. Luisa, nih, Luisa, nih, tuh. Angkat, Luisa, angkat. Lift it up. Nah, ya, tuh Luisa. Terus di sini ada jamnya juga nih, kayak gini. Nah, ini ada jam. Iya, lucu kan. Nah, terus ada B-nya, gitu. Dan ini bisa dinaikin gitu loh. Tapi ini sebenarnya kayak bukan buat anak berapa bulan nggak sih sebenarnya?
Soalnya Luisa kan juga udah umurnya 2 tahun. 2 tahun, 3 4 bulan. 4 bulan ya. Cuma mungkin kalau menurut gua sih ini udah agak kecil untuk umurnya dia ya kayaknya. Kayaknya, tapi nggak tahu juga, gua nggak tahu. Tapi maksud gua sih kalau mainan tetap, maksud gua kalau kayak gini-gini sih pasti kepake sih. Ya. Ini kayak masukin shape gitu loh. Kayaknya iya. kamu belinya semua ini ya kayaknya ya. Kebanyakan flashcard. Flashcard ya. Ini ada yang flashcard yang ini. Ini Coba. tapi versi Indo ya. Ini yang versi Indonesia Tapi pertama. ada Inggrisnya juga sih. Kita belum pernah yang beli yang bahasa Indonesia ya. Iya. Actually gue ada bawa turun flashcardnya dia, kesukaan dia selama ini, dan ini sangat ngebantu banget buat dia tahu animals ya. Dan ini sebenarnya kita beli ya buat nambahin aja sih. Kalau ini yang sekarang kita pakai di rumah. Udah sampai kumal-kumal gini. Cuma dia bener-bener dia suka banget. Tapi dia benar-benar hafal banget ini. Dari awal sampai akhir dia hafal. Hafal. Jadi semua binatang coba buka sebagian guys. Buka sebagian coba. Oh iya. Nah kayak gini. Dan di belakangnya ada tulisannya tuh panda. Semuanya bahasa Inggris ya. Inggris dan Chinese. Luisa, are you happy Luisa? Luisa, Happy. are you happy? Ini dia animals bukan Lus, bukan Oh animals. iya, Nah animals. animals nih. Ini kayaknya anak-anak kebanyakan suka kayak ginian juga sih ini. Iya. Ya. Tapi dia sebenarnya punya mainan kayak gini tuh banyak banget sebenarnya di rumah. Iya, Cuman kayak bentar doang dia bosan dia buang gitu. Cuma maksudnya Ini. kalau yang bener-bener animals kayak gini dia belum ada sih. Nih Luisa nih. Luisa, what is this Luisa? Zebra. What is that? It's a zebra. Tadi bilang zebra. What is this Luisa? It's a Giraffe. What about this one? It's It's a a tiger. tiger. What is this Luisa? It's an elephant. What about this one Luisa? Ini kita pernah ajarin belum ya ini? Enggak. Ini gorila nih kita nggak pernah ajarin nih. Jadi tuh kalau kadang-kadang binatang tuh ya yang susah kita jelasin itu kayak buku-bukunya itu kan buku-buku yang dari luar negeri, terutama dari Amerika, Eropa. Yes. Banyak binatang-binatang yang nggak umum di Indo gitu, yang kita kayak mau ajarin tapi kayak penting gak sih gue ajarin gitu karena Iya. beberapa binatang tuh kita bahkan nggak tahu gitu loh. Kayak gue takutnya kalau kita jelasin ke dia, ntar dia makin masukin ke otak itu kayak banyak banget tapi dia nggak tahu binatang aslinya seperti apa gitu loh ya. Sebagai contohnya dia di buku tuh ada ular, ada yang kalau di flashcard kan kita ajarinnya snake, tapi kalau di buku tuh anaconda. 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 Jadi tetap aja kita kasih taunya udah snake aja deh. Terutama untuk primata itu yang banyak banget. Jadi kayak bener-bener. monkey, simpanse, terus ada gorila kayak tadi. Kayaknya gorila belum pernah deh. Terus ada lagi orangutan. Iya. Tapi yang dia tahu kayaknya cuma monkey sama orangutan deh. Orangutan. Banyak sih binatang sih. Terus apa lagi nih Lus? Ini kayu ini. Jadi yang kita belum pernah ajarin Luisa tuh sebenarnya ini sih yang kayak latihan menulis, mencoret-coret itu yang kita belum pernah. Cuman nggak tahu sih kalau untuk anak-anak seumur dia tuh udah perlu atau belum ya, nggak tahu deh. Dia sebenarnya suka banget coret-coret, tapi coret-coret anak-anak ya. Jadi Coret sembarang nyoret gitu. sembarangan. Kalau dia lihat tembok, ada bolpen atau pensil, habis dah. Nah ini kayak gini. Ini dia mainannya. Jadi ada huruf-hurufnya ya. Jadi ini buah-buahan, sampingnya itu dia buat cocokin ini, kasih kayu. Buka dong. Bisa? Ini hurufnya. Contoh. Luisa, where is A? What is A, Luisa? A is for? A is for? A. A is for? A is for? Which one? Pinter. Put it inside, Luisa. Put it inside. Oh. Wow, Sweet. pinter. Oke. Coba apa lagi? Apa? Lisa, what is this? What is this? It's an orange. Luisa, what is this, Luisa? Okay. Ya, put it inside. Nah, pinter. Okay. Terus apa ya? Coba What is kita. this? Umbrella. Nah, mending kita kasih ini aja. Kita kasih huruf, dia kita cari. huruf. Oke. Apalagi nih? This one. Oh, umbrella. Umbrella. Luisa, what is this, Luisa? What is that? Oh, it's a W. Pinter. Put it on the watermelon. Watermelon. Oh, this Ya, great. pinter. Great. And then what else? Luisa, what This else? one. Oh, maybe.
huruf yang kelihatan mana? Huruf yang kelihatan. Oh. Luisa, what is this, Luisa? K. K is for? Wow. K is for? Pinter. Yore. Aduh, dia bawa kabur. K. K is for kiwi. That's great. Kebalik Luisa, kebalik Luisa. Kebalik. Kebalik Luisa. Gini Luisa, sini. Nah, oke, tuh. Nah, ini tadi juga udah ya. Selama pandemi ini kita juga di rumah banyak kasih belajar juga gitu loh. Iya, jadi sebenarnya sih ini juga buat mengurangi dia nonton atau pegang gadget. Jadi sekalian deh, kan juga ini kan sekalian buat ajarin di rumah dulu sebelum sekolah ya. Nah, sebenarnya nggak tahu kenapa ya kalau di sekolah di Indonesia ini kayaknya di Jakarta ya kita ngomongnya ya, banyak sekolah-sekolah yang udah kayak nawarin anak-anak sekolah tuh di umur 2 tahun nggak sih? Paling kecilnya iya. Atau 1,5? 1,5 udah ada. Udah ada ya? 1,5. Ya walaupun sebenarnya main-main sih, cuman kan kalau kita pribadi kita lebih prefer anaknya masuk sekolah tuh di umur 3 tahun. Kalau gua. 3 benar. Kalau 3 sebenarnya sebelum umur 3 kita bisa ajarin dulu. Kita bisa ajarin dulu, tapi ya mungkin ada yang prefer lebih kecil ada karena yang prefer lebih kecil karena mungkin nggak bisa 100%, maksudnya ada waktu kan. Enggak sih, sebenarnya kalau orang-orang tuh pengennya anak-anak udah mulai masuk sekolah kecil tuh supaya bisa sosialisasi, supaya nggak takut orang gitu. Kalau Luisa sendiri sekarang karena mungkin teman mainnya kan cuman kebetulan kita ada anak-anak dari ipar kita juga yang anak kecil, jadi kayak teman mainnya itu aja gitu. Kalau mungkin kalau anak-anak dari umur 1,5 tahun atau 2 tahun udah masuk sekolah, temennya mungkin lebih banyak gitu aja sih. Kayak lebih nggak takut orang gitu. Tapi nanti ya kalau masuk sekolah sih harusnya bisa adaptasi lagi ya. Gitu. Cuma kalau di sekolah ada nyanyi ya kan, terus ada main-main gitu, terus ada gurunya. Biasanya ya pasti ada pengetahuan tambahan lah kalau di sekolah ya dibanding di rumah aja. Kalau generasi kita tuh yang 80-an kan kita masuknya kan TK kan Lus ya? TK tuh umur berapa sih? 4 bukan sih? Kayak kalau nggak salah SD 6 tahun ya kalau nggak salah. 4 atau 5 kalau nggak salah ya. Ya kita pokoknya nggak ada yang nggak seperti sekarang lah yang terlalu muda, terlalu kecil gitu udah sekolah kan. Kalau kita tuh kayak TKA, TKB kayaknya dia. TKA, TKB langsung kelas 1. Langsung SD 1. Sama ya harusnya. Sama. Ini dia udah excited banget, pengen books. Mami. Pengen books banget. Alasannya kenapa kita ngomongnya pakai bahasa Inggris, karena kita berdua juga lumayan pas di sekolah tuh lumayan struggle gitu kayak belajar bahasa Inggrisnya. Karena kamu dulu ada les nggak sih bahasa Inggris? Ada. Nah, gua sendiri juga kayaknya dari umur SD sampai SMP ya kalau nggak salah, gue lupa. SD deh, SD. Itu gua ngeles bahasa Inggris terus gitu loh. Gua juga, dari kelas 1 atau 2 SD lah. Karena nggak, orang tua kita nggak ngomong bahasa Inggris. Nah kalau kita generasi yang lebih muda kan semua udah ngomong bahasa Inggris, jadi kayak sebisa mungkin dari kecil tuh kita udah ngajarin kayak at least 2 bahasa gitu. Tapi juga itu ada yang kontroversi, katanya bilang dari kecil katanya nggak boleh belajar 2 bahasa, ada nggak sih kayak gitu? Iya, dengar ya, jadi dia bingung. Ada yang bilang bingung. Cuman ya sebenarnya kalau makin banyak bahasa dia makin kuasai makin cepat, lebih bagus sih kalau menurut kita ya. Kalau di keluarga inti gua, itu sebenarnya kita ngomongnya bahasa kita sendiri, kayak bahasa turunan gitu. Lucy juga ada gitu kan, cuman Lucy kayak sehari-hari bahasa Indonesia ya, kayak campuran ya? Bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia, sebenarnya gua sendiri pengen ngajarin Luisa tuh kayak bahasa turunan gua, cuman kayak agak susah menentukan gitu loh, kayak lebih penting bahasa Inggris gitu. Ya itu yang kadang-kadang susah kita, susah kita ajarin lah gitu. Cuman mungkin kalau untuk anak kita sekarang, dia lebih sehari-harinya sekarang lebih ke Inggris sih. Bahasa Inggris. Cuman ya bukan berarti maksudnya sok-sok Inggris gitu, enggak sih maksudnya. Ya cuma biar dia lebih cepat belajar, lebih cepat masuknya gitu. Bahasa Indonesia itu dia belajar dari YouTube. Jadi kalau dengar lagu dia kayak, contohnya kita dengar lagu Doraemon deh. Dia tuh jadi kayak tahu lagu Doraemon yang versi bahasa Indonesianya gitu. Dia tuh suka banget sama musik juga, maksudnya jadi dia bangun tidur tiba-tiba bisa nyanyi Doraemon, pas belum tidur juga begitu. Nah dia nih salah satunya juga suka banget sama yang namanya buku ya Jeff. Buku. Kenapa dia suka buku? Suka banget sama buku. Jadi sampai kita sendiri yang capek gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi pegang buku,
dia tuh bisa duduk di pangkuan gitu loh. Duduk di si pangku terus kita baca ini demen banget gitu. Iya. Lisa, come here, sit down sini. With papi sini. Sini, sit down. It's a book. Let's read a book, Lisa. Nah, kayak gitu. Dia suka tuh kayak gitu, nah. Malahan biasanya dia datengin loh. Dia datengin. Iya, dia datengin. Terus kayak, kalau dulu pas, sekarang sih mungkin nggak seintens dulu ya. Kalau dulu pas kecil tuh umur 1,5 tahun ke atas tuh kan, dia tuh bisa ambil buku terus kayak ngotot pengen dibacain gitu loh. Iya. Kalau sekarang mungkin udah nggak sengotot itu gitu. Mungkin karena udah lebih gede, Cuma, lebih demen sekarang, lebih suka musik kayaknya sekarang ya. Lebih suka musik sama dia suka itu sih, what is this? Dia mau tahu. Penasaran banget. No pencil, my ear. No pencil? Sebentar ya. sayang. Lisa, what is this, Lisa? Lisa, do you wanna try? Tuh. Want try? It's a magic water book. Read the book. Itu warna apa lu sih ya? Oh, nggak tahu, belum coba. Coba. Ini nggak ada Oh, warnanya. nggak ada warna ya? Wow. Nah, tapi kita sendiri nggak penasaran sih kalau kalian para orang tua gitu, orang tua dengan anak-anak kecil gini, kalian sendiri ngajarin anak bahasa apa sih gitu kalau dari bahasa sehari-hari ya? Karena kita penasaran aja juga gitu, karena beda orang tua kan beda cara pengajaran anak gitu. Ice cream. Udah, kayaknya kita sudah kelar ngebahas satu persatu, walaupun nggak sedetail itu sih tadi bahasnya. Mungkin sebenarnya ada satu lagi, dia kayak tabung reaksi gitu, cuman kayaknya itu ribet. Ribet, kayak mesti baca dulu deh. Oh, gue inget tadi kan kita pas opening kita sempat ngomong kado baby. Nah, salah satu yang pernah kita bikin unboxing itu kado yang di belakang ini nih. Nih, kelihatan nggak? Kita buka dulu. Itu kado ayanan. Nah, itu dia. Ini kado ayanan terbesar yang pernah kita dapat, kado terbesar ya. Jadi dia pas ulang tahun pertama ya. Nah, itu jadi kayak ayunan, Sama ada sliding juga gitu. Kita juga unboxing, kita sempat bikin unboxingnya tuh kalau nggak salah di video YouTube kita. Nanti kalian bisa cek aja tuh di bagian daily life, Iya. bagian daily life ya. Dan dia setiap sehari-harinya senang banget ada kayak ginian. Sekian dulu untuk vlog kita kali ini. Jangan lupa buat di like, Share. dan subscribe. Ya, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.